Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar kalian hari ini? Anak Tuhan tentunya luar biasa. Hari ini kalian akan belajar pelajaran agama Katolik dan budi pekerti kelas 2. Kita akan mempelajari pembelajaran 2 dengan materi anggota keluargaku. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saya diberi kakak dan adik. Berkatilah kami agar kami saling mencintai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, sekarang kita akan mengamati gambar. Apa yang dilakukan keluarga pada gambar berikut? Ya, pada gambar pertama, membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Gambar kedua, berdoa bersama anggota keluarga. Gambar ketiga, makan bersama anggota keluarga. Gambar keempat, belajar bersama saudara, yaitu kakak atau adik. Dan gambar kelima, membereskan mainan bersama saudara, yaitu dengan kakak atau adik. Nah, anak-anak sekalian, gambar-gambar yang ada di samping merupakan contoh kasih sayang dalam keluarga. Orang tua mencintai anak-anaknya, anak-anak juga mencintai orang tuanya. Kakak mencintai adik, dan adik juga menyayangi kakaknya. Tuhan senang kita saling mencintai. Anak-anak terkasih, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membaca kitab suci. Kita akan membaca kitab suci tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Diambil dari kitab Kejadian bab 43 ayat 1 sampai 45. Dilanjutkan ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Yusuf dan saudara-saudaranya. Suatu ketika di Mesir terjadi kelaparan hebat. Demikian juga di tanah Kanaan. Akan tetapi di Mesir ada persediaan gandum yang cukup. Maka Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ke-10 anak Yakub berangkat, tetapi Benyamin tidak ikut. Demikianlah, setelah beberapa hari dalam perjalanan, anak-anak Yakub tiba di Mesir dengan selamat. Pegawai istana mengantar mereka kepada Yusuf yang mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf. Sebenarnya Yusuf tidak menaruh dendam kepada mereka, tetapi untuk menguji mereka, Yusuf bertanya, "Kamu berasal dari mana?" Jawab salah seorang dari mereka, "Kami datang dari Kanaan dan mau membeli gandum." Bantah Yusuf kemudian, "Bohong, kamu mata-mata. Kamu datang hanya untuk memata-matai negeri ini." Jawab mereka, "Sama sekali tidak. Kami ini orang jujur. Sebetulnya kami ini berjumlah 12 orang. Yang seorang sudah meninggal, sedangkan yang bungsu tinggal di rumah bersama bapak." Tetapi Yusuf berkata, "Seperti kukatakan, kamu ini mata-mata." Setelah itu Yusuf memerintahkan para pegawainya menangkap mereka, lalu memasukkannya ke penjara. Sesudah 3 hari, Yusuf menyuruh orang memanggil mereka. Lalu kata Yusuf,
Salah seorang dari kamu harus tinggal di sini, yang lain boleh pulang membawa gandum. Tetapi setelah itu kamu harus kembali ke sini bersama adik bungsumu sebagai bukti bahwa kamu jujur." Mendengar itu, mereka saling berbisik, "Kita patut menerima perlakuan ini karena kita telah berdosa terhadap adik kita Yusuf." Setelah itu, Yusuf menyuruh orang mengikat Simeon di depan saudara-saudaranya. Kemudian ia menyuruh hamba-hambanya mengisi semua karung dengan gandum dan juga uang. Setelah semuanya selesai, Yusuf menyuruh melepaskan Simeon, lalu berpesan, "Bawalah adik bungsumu kalau nanti kamu kembali ke sini." Sesudah gandum yang dibawa habis dimakan, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi. "Pergilah lagi ke Mesir dan belilah gandum." Dan Yehuda menjawab, "Kalau begitu, Benyamin harus ikut, karena kami telah berjanji bahwa kami akan membawa Benyamin kalau kembali ke sana." Maka dengan berat hati, akhirnya Yakub memberi izin dan mereka pun berangkat. Ketika melihat saudara-saudaranya datang bersama Benyamin, Yusuf sangat gembira. Maka ia pun memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan makanan yang enak. Setelah itu, ia duduk makan bersama mereka. Tanpa disadari saudara-saudaranya, Yusuf telah mengatur tempat duduk mereka sesuai urutan umur mereka. Dalam suasana akrab dan senang, Yusuf bertanya tentang bapaknya, "Apakah bapakmu yang sudah tua itu masih hidup? Apakah ini adikmu yang bungsu itu?" Semua pertanyaan Yusuf dijawab dengan mereka tanpa curiga. Sesudah makan, Yusuf menyuruh para pelayannya, "Isilah karung-karung mereka dengan gandum dan masukkanlah uang mereka di bagian atas gandum. Dan masukkanlah pula piala perakku dalam karung adik bungsu mereka." Maka para pelayan itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yusuf. Tetapi setelah mereka tiba di luar kota, Yusuf menyuruh para pelayannya mengejar mereka kembali karena mereka dituduh mencuri piala perak itu. Saudara-saudara Yusuf malu sekali karena tuduhan itu sehingga mereka bersumpah, "Seandainya piala perak itu ditemukan dalam karung salah satu seorang di antara kami, maka orang itu harus dibunuh dan kami yang lain menjadi budakmu." Lalu hamba-hamba memeriksa semua karung itu. Ternyata piala perak itu berada dalam karung Benyamin, sehingga semua harus kembali ke kota. Di depan Yusuf mereka bersujud. Yusuf bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat?" Yehuda menjawab, "Tuhan telah memperlihatkan kesalahan kami, maka kami sekarang menjadi budak Tuan." Tetapi Yusuf menegaskan bahwa hanya Benyamin yang perlu tinggal karena kedapatan mencuri piala perak. Lalu Yehuda memohon agar ia saja yang menggantikan Benyamin, karena kalau Benyamin tidak pulang, maka Yakub, bapak mereka, akan sedih. Yusuf tidak tahan lagi untuk berpura-pura, maka menangislah ia. Ia berkata, "Aku ini saudaramu Yusuf yang telah kamu jual itu. Masih hidupkah Bapak?" Mendengar pengakuan itu, maka gemetarlah mereka karena takut, heran dan terharu. Lalu Yusuf berkata, "Jangan takut, Tuhan telah menuntun aku ke Mesir dan menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Pulanglah dan bawalah Bapak kepadaku. Aku akan memelihara kamu, karena masih 5 tahun lagi masa kelaparan.
Setelah itu, Yusuf pun memeluk Benyamin dan saudara-saudaranya, dan kemudian bercakap-cakap dengan mereka. Waktu mereka pulang, Yusuf memberikan banyak hadiah untuk bapaknya. Yakub mempunyai 12 orang anak. Salah satu yang bernama Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Dalam penderitaannya, Yusuf ditempa menjadi orang yang bijaksana dan percaya kepada Allah, sehingga Yusuf dilantik menjadi penguasa di Mesir. Tetapi Yusuf tidak pernah dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf mencintai saudara-saudaranya. Ia menerima mereka pada saat mereka membutuhkan pertolongannya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan akhirnya mereka mengenalnya kembali. Anggota keluarga, orang tua dan saudara merupakan karunia Allah dan tempat untuk mengungkapkan segala kegembiraan dan kesedihan seperti yang dialami Yusuf dan saudara-saudaranya. Anak-anak yang terkasih, Ibu akan mengajak kalian untuk memaknai materi hari ini melalui tugas yang Ibu berikan berikut ini. Warnailah gambar keluarga Yesus, yaitu keluarga kudus dari Nazaret. Mari kita mewarnainya. Anak-anak yang terkasih, materi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu berharap kalian semua mampu memahami materi pelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberiku keluarga yang baik. Berkatilah kami agar selalu saling mencintai dan membantu satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.